Nah, kalau dikatakan kita mau membuat sengaja dosa, misalnya saya tahu nih bahwa bohong itu dosa, lalu saya berbohong besok, saya berdosa lagi, lalu itu tidak diampuni. Bukan. Dosa yang disengaja dalam artian di dalam kitab Ibrani itu, setelah dia memperoleh pengetahuan kebenaran, itu bukan tentang dosa sekarang, tapi itu dosa yang murtad. Setelah orang memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi ia memilih untuk murtad, benar-benar murtad, maka tidak ada lagi pengampunan untuk orang itu. Ya Kak, makasih. Ya silakan, kamu mau tanya apa? Saya hanya bertanya sedikit tentang mungkin lebih ke Kristenan, pengampunan dosa yang dilakukan mungkin dalam setiap minggu atau bulan dalam ibadah. Nah padahal kan ada yang tertulis kalau dosa yang disengaja itu kalau dilakukan berulang kali atau yang kedua kali yang setelah diampuni itu tidak akan diampuni lagi mungkin. Atau saya masih kurang pemahaman tentang itu. Mungkin itu aja. Ya, itu salah, itu yang kamu paham itu salah. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Semua orang pasti berdosa dan mengulang dosa yang sama ketika dia sudah percaya Tuhan. Tetapi ada pengharapan pada dia di dalam pengorbanan yang Kristus tadi, yang kita peringati di dalam perjamuan kudus setiap minggu. Kalau di gereja ada perjamuan kudus. Ya. Nah, kalau dikatakan kita mau membuat sengaja dosa, misalnya saya tahu nih bahwa bohong itu dosa, lalu saya berbohong besok, saya berdosa lagi, lalu itu tidak diampuni. Bukan. Dosa yang disengaja dalam artian di dalam kitab Ibrani itu, setelah dia memperoleh pengetahuan kebenaran, itu bukan tentang dosa sekarang, tapi itu dosa yang murtad. Setelah orang memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi ia memilih untuk murtad, benar-benar murtad, maka tidak ada lagi pengampunan untuk orang itu. Bukan ketika saya tahu saya berbohong itu dosa, lalu saya berbohong dengan sengaja, tidak ada pengampunan lagi. Bukan begitu. Karena dosa yang tidak terampuni itu apa? Menghujat Roh Kudus, yaitu murtad semurtad-murtadnya. Itu yang dosa tidak terampuni dan tidak mau percaya Yesus. Itu dosa yang tidak terampuni, menghujat Roh Kudus itu. Dosa-dosa yang lain itu tetap diampuni oleh Tuhan. Di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1:9 kita diminta untuk mengaku dosa kita kepada Kristus. Tapi bukan dengan demikian kita semakin bebas buat dosa. Enggak. Kita harus terus berjuang melawan dosa itu. Melawan kedagingan kita. Melawan dosa-dosa kita. Kita harus berjuang terus-terusan. Saya pun begitu. Apakah ketika saya berapologi saya nggak jatuh dalam dosa? Pasti jatuh. Yang mulut saya, mata saya, kemudian mengingini seseorang dalam hati. Saya udah jatuh dalam dosa perzinahan. Dosa apa segala macem. Gitu. Apakah saya tidak tahu itu dosa? Saya sangat tahu itu dosa. Tapi apakah saya tidak diampuni? Kan bukan begitu. Karena ada pengharapan pada kita yang kita selalu peringati di dalam misteri perjamuan kudus. Bagi pengampunan dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Jadi maksud kalau kamu udah tahu itu kesalahan lalu kamu sengaja lakukan itu maka tidak ada pengampunan lagi. Itu bukan tentang dosa-dosa yang lain. Itu tentang murtad. Artinya kalau kamu sudah tahu Yesus itu Tuhan, dengan seluruh kebenaran itu kamu sudah mengerti, kamu sudah diterangi oleh Roh Kudus sehingga kamu mengerti Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah keselamatan itu, dan kamu sudah mengecap kasih karunia dari Tuhan, tapi kamu memilih untuk murtad, maka tidak ada lagi pengampunan buat kamu. Ya, kita baca ya. Tuh. Ya. Ibrani 9 ya.
Ini Ibrani ini surat yang paling saya suka. Kenapa? Karena dia, mana ya yang kutandai kemarin ya? Yesus itu disunat nggak? Disunat dong. Bentar ya. Kok kemarin menandainya di mana sih? Oh, ini ya. Sabar ya. Saya cari ayatnya dulu. Saya kemarin sudah tandai. Atau nggak di sini saya buat ya. Salah dia di 11. Oh ini. Karena iman telah mengingatkan iman. Karena iman bukan 11. Sabar ya, saya cari dulu. Iya. Saya tahu ayatnya itu, cuma di mana ya? Sebentar ya, saya lihat di note saya dulu. Jadi pengertiannya itu bukan begitu. Di dalam, kok itu sih? Tidak ada lagi. Di dalam Ibrani 10 ya, ternyata bukan 11. Salah kalian. Ibrani 10. Mana itu penku nih? Aku harus kasih tanda. Ibrani 10 ayat 26. Nih ya, nih. Ketekunan. Jadi ini tentang ketekunan ya. Dikatakan demikian. Kita mulai dari ayat di atas ya. Jadi saudara-saudara, kita sekarang telah penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas, keyakinan yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat Tuhan mendekat. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa berbelas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal dia, pembalasan Allah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, ayat 39 sebagai penutup dari ayat ini. Namun, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi ini tentang mengundurkan diri, nasihat supaya untuk tidak murtad. Ya, jadi bukan berarti kalau kita tahu bahwa berbohong itu dosa, lalu kita sengaja berbuat bohong misalnya, lalu kita tidak diampuni lagi. Bukan begitu maknanya. Tapi maknanya adalah kalau semua orang telah memperoleh kebenaran tentang Yesus Kristus, tapi dia memilih untuk murtad dan meninggalkan Yesus, maka dia telah menginjak-injak anak Allah dan mempermalukannya di depan umum.
Itu maksudnya. Maka untuk orang yang benar-benar murtad ketika dia sudah mendapat pencerahan yang benar tentang Kristus, itulah yang tidak akan diampuni. Gitu, ya. Enggak sih, mungkin ayat itu biasa ditabisan ya kayak. Ya kalau ayatnya kamu kalau ayatnya dipahami seperti yang kamu pahami itu berarti nggak ada lagi, nggak akan ada orang yang diselamatkan. Siapa orang yang tidak pernah sengaja berbuat dosa? Betul, ya. Ya kan? Iya betul. Berarti itu biasa kalau di gereja tabisan. Saya dengar ayat-ayat awalnya gitu ya. Bagaimana? Saat di tabisan dan salam kalau di gereja kan tata ibadah selalu dijelaskan terkait Ibrani itu. Ya enggak begitu konsepnya. Ya udah kalau nggak bisa diselamatkan lagi, ngapain dia beriman lagi? Hidup aja terus dalam dosa. Oh iya. Tapi kan bukan begitu. Betul setuju dengan ayat yang tadi. Cuma kalau dia murtad terus balik lagi, berarti dia nggak murtad itu. Dia hanya main-main itu. Oke. Iya. Orang yang murtad itu artinya tuh yang benar-benar dari hatinya dia itu benci banget dengan Yesus gitu loh. Padahal sebelumnya dia orang yang percaya, tapi pada akhirnya dia jadi orang yang benci sekali dengan Yesus. Itu yang nggak ada, yang nggak diampuni. Tapi kalau orang murtad balik lagi itu bukan murtad namanya, itu main-main namanya. Oke. Gitu. Ya, makanya orang percaya itu yang sudah balik lagi, yang mau balik lagi harus segera balik kepada Yesus, ya. Misalnya ada menikah beda agama lah, meninggalkan Yesus dengan alasan uang, harta. Kalau kamu mendengarkan ini, kamu balik lagi. Jangan main-main loh. Ini keselamatan jiwamu, bukan untuk happy-happy. Ya, yang kamu pertaruhkan adalah kekekalan. Gitu ya. Jadi harus semakin berhikmat